Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Mungkin kalian sudah melihat pembahasan yang pertama yaitu mengenai persamaan. Kira-kira apa sih perbedaannya persamaan dan pertidaksamaan? Nah, kalau misalnya persamaan kemarin singkatannya itu adalah PL-SV. Kalau pertidaksamaan di sini adalah PTL-SV. PTL-SV. Jadi ada huruf T-nya ya. Nah, nanti simbol-simbol dalam pertidaksamaan itu kalian akan menemukan simbol seperti ini. Jadi kalau misalnya kemarin di persamaan, di video sebelumnya itu di persamaan, kalau persamaan itu, nih, kalau persamaan itu kan sama dengan, kalau di pertidaksamaan nanti kalian macam-macam. Bisa menemukan tanda ini kurang dari, atau tanda ini lebih dari, ini kurang dari, atau sama dengan ini digabung ya. Kurang dari atau sama dengan. Nah, yang ini misalnya lebih dari atau sama dengan. Nanti kalian akan tahu bedanya misalnya antara ini apa sih bedanya kurang dari yang seperti biasa atau kurang dari atau sama dengan. Nanti akan terlihat di soal. Kita akan selesaikan soal yang pertama di sini. Ini maaf ya, ini PTLSV, bukan PLSV. Nah, ini PTLSV. Jadi pertidaksamaan. Nih, lihat. Kalian bisa langsung lihat di soalnya. Ini ada soal kurang dari dan ini lebih dari sama dengan. Cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya tetap sama. Kita akan langsung kerjakan di sini. 3x misalnya kurang dari 11. Berarti di sini karena sudah masing-masing satu di ruas kiri dan kanan, berarti di sini yang harus hilang adalah angka 3. Misalnya di sini Ibu ganti jadi 12 ya, biar mudah. Nanti ini kan hanya contoh. Nah, berarti angka berapa yang nanti bisa hilang atau misalnya menjadi 1 jika dibagi dengan 3x. Berarti di sini 3x itu dibagi dengan 3. Agar 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sini kurang dari 12. Ingat, kalau ruas 11 ini dibagi 3, ruas 11 ini juga harus dibagi 3. Jadi biar adil. Nah, di sini berarti sisanya 3 bagi 3, 1 kali X adalah X. Kurang dari 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Berarti nilai X-nya kurang dari 4. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bilangannya. Di sini Ibu sudah membuat garis-garis. Nah, misalnya di sini nah, Ibu kasih beri titik-titik, kalian buat yang rapih ya, cara membuat garis bilangan. Misalnya di sini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini kurang dari 4, nah berarti di sini, berarti kita beri dulu tanda. Tapi angka 4-nya itu bulatnya kosong, karena kan di sini tidak ada tanda lain kan, hanya kurang dari. Berarti kalau kurang dari itu arahnya ke sebelah sana, berarti harus kurang dari angka 4 timpunan penyelesaiannya. Nah, gini, kalian pakai penggaris yang rapi ya. Jadi ini grafiknya seperti yang di bawah ini. Seperti ini grafiknya. Atau misalnya kalian mau buat, Bu, angka kurang dari 4 kan angka 3. Kalian mau mulainya di angka 3 misalnya. Ini misalkan kalian mau mulai dari angka 3. Boleh kalian mulai dari sini dengan catatan ini harus diisi full bulatannya. Karena kan angka 3 nanti termasuk kurang dari 4. Nah, tanda panahnya ke sana. Ini cara menyelesaikan PTL-SV. Sekarang kita langsung ini kita selesaikan. Ini ada 2, berarti yang hilang harus salah satu. Berarti yang hilang itu adalah 4. Kita hilangkan 4 aja, biar di sini tidak menjadi 0 dan bukan X dulu yang dikerjakan. Kebetulan konstantanya ada 2, berarti 2X min 4. Lawan dari negatif 4 adalah positif 4. Berarti ruas 11 ini juga diberikan positif 4. Berarti ini sisa, ini 0. Sisa 2X. Lebih dari 6 tambah 4 hasilnya adalah 10. Sehingga
2x, berarti bagaimana biar tinggal sisa x? Berarti harus dibagi dengan 2, biar nanti 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1 kali x adalah x. Berarti ini juga sama. Kalau ruas 11 ini dikasih angka 2, ruas 11 ini juga harus dikasih dong, biar sama. Ini 2 bagi 2, 1. 1 kali x adalah x. Lebih dari 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Sehingga nilai x-nya harus lebih dari angka 5. Jadi kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya bagaimana, silakan lihat di buku pendamping ya. Nah, ini kita buat grafiknya langsung. Misalnya, biasa kalian buat garis bilangan. Nah, yang rapih kalau kaliannya nanti ya. Nah, kebetulan nih di sini x-nya itu lebih dari 5. Berarti mana angka 5? Nah, kebetulan di sini angka 5. Berarti kalian kasih bulatan dulu, cuman kira-kira bulatannya kosong atau penuh. Nah, ini bulatannya berarti penuh. Kenapa penuh? Nah, ini nih bedanya. Kalau misalnya kalian lebih dari 5, berarti kalau lebih dari 5 kan mulainya dari angka 6, 7, 8. Angka 5-nya tidak dibawa. Kalau lebih dari sama dengan 5, berarti mulainya kalian itu dari angka 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi bedanya ini sama ini adalah hasil himpunan penyelesaiannya. Nah, karena ini 5-nya di bawah, berarti kita full kan. Kan 5-nya nanti di bawah. Berarti tandanya kemana panahnya, kiri atau kanan? Karena lebih dari berarti nanti ke sebelah sana. Nah, dibuat sebagus mungkin nanti. Berarti ini ke sebelah sana. Berarti nilai X-nya bisa angka 6, bisa angka 7, bisa angka 8. Yang jelas harus lebih dari sama dengan 5. Boleh angka 5? Boleh. Karena ini ada tanda garis di bawahnya. Berarti ini yang tadi lebih dari sama dengan. Nah, yang ini kita langsung selesaikan. Ini, nah, Y-nya ada 2. Tapi tetap ini adalah soal satu variabel, karena variabelnya sama dan tidak ada pangkatnya. Kuncinya itu. Berarti yang hilang di sini bukan angka 2 dulu. Kita hilangkan salah satu dari variabel di sini. Nah, kita akan hilangkan yang sebelah kanan aja. Kalian mau hilangkan 3 juga boleh. Berarti di sini, karena kita akan menghilangkan 7Y, 7Y di sini positif. Berarti lawannya adalah negatif. Berarti ini juga dikasih negatif 7Y. Di sini dikurangi dengan 2. Ini juga 19 ditulis lagi. 3Y dikurangi 7Y. 3Y dikurangi 7. 3 kurangi 7 hasilnya negatif 4. Variabelnya adalah Y dikurangi 2 tetap. Ini habis jadi 0. Sisanya berarti ruas sebelah kanan tinggal negatif 19. Nah, ini berarti harus hilang salah satu dari konstantanya. Berarti negatif 2 yang harus kita hilangkan, karena di sini yang negatif 9 gak ada temannya lagi. Berarti negatif 4Y dikurangi dengan 2Y dengan 2. Nah, lawan dari negatif adalah positif. Berarti kita kasih angka 2. Berarti ruas yang sebelah sini juga kita kasih plus 2 agar sama dia ini di jumlah. Berarti ini sisanya 4Y. Coret. Negatif 19 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 17. Nah, sekarang misalnya nggak apa-apa ya, ini hasilnya koma. Nah, kita bagaimana caranya biar negatif 4 ini angka 4-nya habis? Berarti kita bagi dengan angka 4. Ya, lebih dari negatif 17. Nah, berarti 17-nya juga kita kasih angka 4. Ini dibagi ini adalah negatif Y. Karena negatif bagi positif, negatif. Lebih dari, nah ini kan kalian nggak bisa tuh. Kalau misalnya nggak habis angkanya, nggak apa-apa, tulis lagi aja. Atau mau diperkecil, boleh. Nah, sekarang di sini nilai variabel tidak boleh negatif. Berarti bagaimana cara menghilangkan negatif? Berarti nanti kalian dibagi dengan negatif 1. Kenapa dibagi negatif 1? Karena kan Y ini bernilai negatif 1. Berarti ruas sebelah sini juga nanti harus
dibagi dengan negatif 1. Sehingga di sini negatifnya habis nih, berarti tinggal bisa Y lebih. Nah, karena kalau misalnya kayak gini, kalian kita lanjut sebelah sini aja. Kalau misalnya kalian dibagi hasil akhirnya koefisien variabelnya dengan negatif, berarti di sini kan jadi Y, karena negatif sama negatif positif ini berubah tanda jadi sebaliknya. Karena yang di akhir dibagi dengan negatif 1, berarti ini kan negatif sama negatif jadi positif, ini jadi 17/4, karena kan kesini nanti negatif sama negatif positif, sehingga nilai Y-nya adalah Y kurang dari sama dengan 17/4, atau kalian mau dibuat desimal boleh. 17 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4, sekian ya. Karena kan 4 dikali 4 16, berarti 10 bagi 4 sekitar 4,2 gitu, segitu ya. Boleh nanti dibuat garis bilangannya. Ini misalnya yang hasilnya berupa pecahan, gak apa-apa, tidak harus bilangan bulat. Nah, sekarang kita selesaikan soal selanjutnya. Ini karena ada kurung, ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Berarti di sini nanti 3 dikali X, 2 juga dikali dengan 3. Berarti 3 dikali X hasilnya adalah 3X. 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Kurang dari, nah ini juga sama, ini kali ini kali ini. Ini 10X ditambah 14 dikali 5 hasilnya adalah 60 ya. Silakan dikerjakan seperti tadi, yang mana yang harus dihilangkan. Ini yang tadi kan latihan 1 ya. Ini berarti soal kedua. Bukan latihan 2 tapi soal kedua. Jadi kalian punya 2 soal yang belum diselesaikan. Silakan di screenshot soalnya, terus kalian kerjakan. Nanti Ibu berikan linknya. Sampai kalian menemukan hasil X-nya kira-kira berapa dari soal ini. Ada 2 ya, berarti di video yang pertama tadi 1 soal, di video kedua ini 1 soal. Nah, sekian mungkin pertemuan pada persamaan dan pertidaksamaan. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan via WhatsApp grup atau via WhatsApp langsung ke Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.